Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, walaupun masih dalam suasana daring, semoga pembelajaran hari ini kita bisa sharing ya, nanti bisa lewat WA group. Kita refleksi dulu ya sebelum memulai pembelajaran hari ini. Untuk semester lalu kalian sudah mempelajari mengenai dosis lazim, kemudian singkatan obat, hingga ke pelayanan obat bebas. Yang lupa-lupa silakan dibuka kembali karena nanti akan sangat berkaitan dengan pembelajaran selanjutnya. Ya, untuk materi simulasi apotek hari ini kita akan membahas mengenai cara membuat surat pesanan obat. Silakan simak dan pahami. Sebelum kita pelajari, sebelumnya kita sudah membahas mengenai saluran distribusi perbekalan farmasi, di mana perbekalan farmasi itu tidak hanya berupa obat, tapi juga bisa berupa bahan obat, kemudian obat tradisional, dan juga alat kesehatan ya. Nah, untuk unit distribusinya sendiri, mungkin kalian masih ingat, yaitu siapa saja yang termasuk unit distribusi, ya, yaitu PBF ya, atau pedagang besar farmasi, juga sarananya itu sendiri ya, sebagai penyalur kepada pasien. Nah, bagaimana sih obat-obat ini kita pesan ya, tentunya ada prosedurnya tersendiri. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalian akan lebih sering mendengar istilah mengenai pengelolaan perbekalan farmasi, di mana pengelolaan perbekalan farmasi ini berbicara mengenai perencanaan, kemudian pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan juga pelaporan, gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas mengenai pengadaan dulu ya. Mungkin kalau perencanaan kaitannya nanti dengan bagaimana sih merencanakan suatu perbekalan farmasi untuk kebutuhan di sarana. Nah, kemudian setelah direncanakan kita akan melakukan pengadaan obatnya itu seperti apa, begitu. Kemudian nanti kalian akan sering mendengar dengan yang namanya buku defekta ya. Buku defekta adalah buku di mana mencatat barang-barang yang akan habis atau yang akan dipesan, gitu ya. Jadi nanti obat-obat yang akan dipesan oleh suatu apotek ditulis di dalam buku defekta, begitu ya. Dari buku defekta itu kemudian dibuatlah surat pesanannya ya. Itu yang disingkat dengan SP. Seperti ini ya, Ibu jelaskan sedikit karena nanti akan dibahas juga di materi administrasi farmasi ya. Jadi diawali dengan kita mengecek barang yang akan habis ya. Dicek fisik barangnya atau bisa dilihat di dalam kartu stok ya. Mana sih barang-barang yang akan habis atau yang akan kita pesan. Ya, kemudian dituliskan di buku defekta tadi ya. Setelah ditulis di buku defekta, kemudian apoteker atau bagian pembelian akan membuat surat pesanan obat dan kemudian surat pesanan atau SP itu dikirim ke PBF ya, ke pedagang besar farmasi. Nanti bisa lewat telepon, WA ataupun salesman yang datang ke apotek itu sendiri. Nah, untuk macam-macam surat pesanan yang harus kalian ketahui dan nanti akan kalian praktikkan cara membuatnya, yaitu ada SP obat atau SP reguler ya, kemudian ada SP narkotika, SP psikotropika, SP prekursor, dan SP obat-obat tertentu. Nah, sebelumnya kalian tentunya harus tahu dulu nih obat-obat apa saja yang termasuk obat-obat golongan narkotika, kemudian psikotropika, kemudian prekursor, obat-obat tertentu. Nanti kalian kalau sudah tahu termasuk golongan mana, ditentukanlah SP-nya SP yang mana, gitu ya. Mungkin mengingat saja Ibu berikan contoh sedikit beberapa ya. Nanti kalian bisa cari lagi atau yang sudah pernah Ibu berikan daftar nama obat-obat narkotika dan psikotropika, nanti kalian lihat. Nah, obat-obat narkotika nanti contohnya ada kodein. Ya, kodenya bisa yang 10 mg, 15 mg atau 20 mg. Kemudian ada kodipron ekspektoran. Kemudian untuk golongan psikotropika yang mengandung diazepam, fenobarbital ya, sebetulnya banyak. Jadi nanti misalkan ada nama
dagangnya suatu obat, kalian lihat di dalamnya isinya jika mengandung diazepam, oh berarti itu termasuk golongan psikotropika gitu ya. Kemudian untuk obat-obat prekursor itu contohnya seperti ephedrine, pseudoephedrine, PPA ya atau penilpropanolamin, kemudian ada KMN-O4 ya. Jadi jika ada obat-obat yang mengandung di antaranya ini berarti masuk ke dalam obat golongan prekursor dan SP-nya dibuat di SP prekursor gitu. Kemudian untuk OOT atau obat-obat tertentu yang termasuk di dalamnya adalah tramadol, trihexyphenidyl, chlorpromazine ya atau CPZ, kemudian amitriptyline dan yang terbaru ini ada DMP HBr atau dextromethorphan HBr dan atau haloperidol ya. Jadi di antara obat-obat ini jika suatu obat mengandung di dalamnya berarti termasuk golongan obat-obat tertentu dan SP-nya dibuat dalam SP obat-obat tertentu gitu ya. Nah, kemudian setelah kita sudah menentukan obat-obatnya termasuk ke dalam golongan yang mana, kita buatlah surat pesanannya. Nah, jika obat-obatnya di luar dari golongan yang tadi sudah disebutkan, berarti surat pesanannya dibuat dalam surat pesanan obat yang biasa ya, yang reguler. Ya, jadi surat pesanan ini dibuat untuk obat-obat di luar golongan narkotika, di luar golongan psikotropik, prekursor, dan OOT. Jadi ditulis di dalam surat pesanan reguler ya. Nah, dalam menulis surat pesanan perlu diperhatikan yang pertama adalah PBF yang akan dituju. Ya, PBF-nya ditentukan terlebih dahulu. Jadi dalam suatu defekta itu kan nanti obat-obatnya mungkin banyak ya, dan dalam jumlah yang banyak mungkin atau tidak sama ya, tidak sama PBF-nya. Jadi satu PBF mungkin saja tidak punya obat-obat tersebut ya. Jadi kita harus pilih dulu ya obat-obat mana yang akan dipesan ke dalam satu PBF yang sama gitu ya. Misalnya kita lihat di dalam buku defekta kita akan pesan ke Kimia Farma. Jadi dipilih obat-obat yang terdapat di Kimia Farma saja. Ya, di Kimia Farma nanti ditulis di bagian atas kepada PT Kimia Farma atau PBF Kimia Farma, lalu kemudian ditulis di kolom ini ya. Mungkin ini saja contohnya, nanti kalian bisa lihat, mungkin bisa melihat berbagai macam, tapi intinya sih sama. Yang pertama ada kop apoteknya atau kop sarananya, kemudian tanggal dibuatnya, kemudian ada tujuan ya kepada siapanya, ada banyaknya obat, kemudian nama barang dan keterangan ya. Dan yang terakhir ada pemesannya. Pemesannya adalah apoteker penanggung jawab ya, dan harus dibubuhi dengan nomor SIPA itu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke surat pesanan psikotropika. Nah, sama ya, harus ada kop apoteknya atau kop sarananya, kemudian judulnya ya, surat pesanan obat, kemudian yang bertanda tangan di bawah ini berarti apoteker penanggung jawabnya ya, ditulis alamat dan nomor SIPA, kemudian mengajukan pesanan obat kepada, ini salah ya, harusnya psikotropika, mengajukan pesanan obatnya ke siapa, nama PBE, alamat, nomor telepon ya, kemudian ada kolom nama obat psikotropika, kemudian bentuk sediaannya, kekuatan sediaan, dan jumlah. Dan yang di bawah untuk sarana siapa? Ya, untuk misalnya apoteka atau klinik, berarti kalau yang lain yang tidak termasuk dicoret gitu. Kemudian yang di bawah jangan lupa ditulis tanggal pembuatan dan tanda tangan serta cap atau stempel apotek ya, ditandatangan oleh apoteker pengelola atau apoteker penanggung jawab apotek, dan jangan lupa nomor SIPA apoteker ya.
Kemudian untuk SP prekursor sebetulnya sama ya, formatnya sama dengan psikotropik, hanya judulnya saja ya. Jadi nanti ada kop, kemudian judul surat pesanan, ada nomor surat pesanan, kemudian nama apoteker mengajukan kepada PPF siapa, dan nanti diisi obat yang mengandung prekursornya apa yang akan dipesan, begitu ya, sampai nanti ada tanda tangan apoteker dan stempel apotek. Kemudian untuk SPOT juga sama, hanya beda judul ya, nanti kalian lihat ya cara mengisinya. Dan yang berbeda itu adalah SP narkotik. Ya, SP narkotik. Untuk SP-SP yang lain, SP-nya itu rangkap 2 ya minimal. Jadi yang satu asli untuk PBF, yang satu arsip. Nah, jika SP narkotik, spesialnya adalah dia rangkap 4. Dan SP-nya pun kita tidak buat sendiri ya, tapi belangkonya ini kita pesan sendiri di Kimia Farma. Nah, sebelumnya kita juga sudah bahas ya bahwa narkotika hanya diedarkan oleh satu perusahaan ya, yaitu Kimia Farma. Jadi kita pesan narkotika hanya ke Kimia Farma, ya tidak ada di PBF lain ya. Nah, itu istimewanya. Kemudian tadi untuk yang tadi SP narkotik, psikotropik atau prekursor atau psikotropik, kita bisa pesan dalam satu SP itu bisa pesan beberapa macam atau beberapa item obat. Tapi kalau SP narkotik itu hanya satu item obat. Jadi misalnya di Devecta kita akan pesan kodein 10 mili, kodein 15 mili, dan kodein 20 mg. Berarti kita harus buat surat pesanannya sebanyak 3 ya. Jadi satu SP hanya untuk satu item obat gitu ya. Kemudian nanti formatnya seperti ini, dan ini formatnya baku yang ada diberikan oleh Kimia Farma sendiri. Nanti diisi rayonnya apa, kita rayon Jawa Barat, kemudian nomor SP-nya berapa. Yang bertanda tangan di bawah ini berarti apoteker penanggung jawabnya. Kemudian nanti pesanannya ditulis di sini. Misalnya tadi kodein 10 mg. Ya, sebanyak berapa box begitu. Kemudian apotek, PBF atau lembaga berarti nanti yang lain dicoret. Ya. Kemudian di bawah sama ada titi mangsanya. Kemudian tanda tangan apoteker, nama apoteker, dan nomor SIPA-nya. Begitu ya. Jadi tadi SP narkotik itu 4 rangkap dan satu SP hanya untuk satu item obat, dan pemesanannya hanya dilakukan ke Kimia Farma. Begitu ya. Oke, nanti kalian buat ya belangko surat pesanannya di jurnal kalian. SP obat reguler, kemudian SP narkotik, SP psikotropik, SP prekursor, dan SPOT. Kalian buat belangkonya saja, tidak usah ditulis nama obatnya, dengan keterangan nama apoteker dan alamat serta nomor SIPA-nya diganti ya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai simulasikan bagaimana cara membuat atau cara mengisi surat pesanan. Jadi kalian harus sudah siapkan dulu belangko SP-nya agar nanti kita lebih cepat ya dalam mengisinya untuk minggu depan. Nah, mungkin cukup dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Untuk tugasnya nanti ada di Google Classroom. Kita bertemu lagi di pekan depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.